Selamat sore Mner dan teman-teman. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan video pembelajaran kami dengan materi proses penyusunan rencana pembangunan nasional, proses penetapan rencana pembangunan nasional, dan proses pemutahiran rencana pembangunan nasional. Sebelum masuk pada topik pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Kak Fatu Bagus. Yang kedua ada Asriani Urang. Dan yang terakhir ada Novia Kokali. Saya akan membahas sedikit tentang apa sih itu perencanaan pembangunan nasional. Nah, perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian atau lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Apa itu sistem perencanaan pembangunan nasional? Yang pertama, satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. Yang kedua, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Yang ketiga, dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Dan yang terakhir, di tingkat pusat dan daerah. Tujuan perencanaan pembangunan nasional yang pertama mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, yang kedua menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan energi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan proses perencanaan. Rencana Pembangunan Nasional meliputi yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP. Adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arahan pembangunan nasional. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan, dan lintas kewilayahan. Dan yang ketiga, Rencana Pembangunan Tahun Nasional. Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. Proses penyusunan rencana. Yang pertama, pendekatan politik, pemilihan presiden atau kepala politik. Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik atau public choice theory of planning. 2. Proses teknokratik. Dilaksanakan dengan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Partisipatif. Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Mushroom Bank. Proses top-up dan bottom-up. Dilaksanakan top-bottom-up menurut jenjang pemerintahan. Proses penetapan rencana. Yang pertama, penyusunan rencana. Rancangan Rencana Pembangunan Nasional atau daerah, Rancangan Rencana Kerja DEP atau lembaga SKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan. 2. Penetapan rencana. RPJP Nasional dengan UU dan RPJP Daerah dengan Perda.
RPJM dengan Peraturan Presiden atau Kepala Daerah, RKP atau RKPD dengan Peraturan Presiden atau Kepala Daerah. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana. 4. Evaluasi kinerja. 4 langkah penyusunan rencana. Yang pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Yang kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Yang ketiga, pelibatan masyarakat atau stakeholders dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Proses pemutakhiran rencana. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2021. Dokumen pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2022 merupakan dokumen rencana kerja pemerintah tahun 2022 sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2022 yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022. Dokumen pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2022 digunakan sebagai pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional, pedoman pelaksanaan dan perubahan pada rencana kerja sebagaimana pasal 3 ayat 1, yaitu yang pertama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Yang kedua, Menteri atau Kepala Lembaga untuk melakukan perubahan rencana kerja kementerian atau lembaga tahun 2022. Dan yang ketiga, Pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2022. Nah, itulah presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.